Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 April. Aliansi Pekerja Migran Taiwan melakukan protes di depan Yuan Legislatif pada hari ini. Mereka kembali menuntut agar MOU pekerja migran antara Taiwan dan India ditinjau ulang. Mereka juga meminta pemerintah menghapus sistem agen swasta dan menerapkan sistem direct hiring G2G. MOU 要审议，拒中介，反双轨，唯一G2G。 Sejumlah ormas berkumpul di depan gedung Yuan Legislatif untuk menuntut Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL menghapus sistem agensi. Mereka menambahkan bahwa MOL telah lama menggunakan MOU perburuan dalam merekrut pekerja migran namun selalu menghindari peninjauan dari Yuan Legislatif. Untuk itu meminta untuk mengubahnya menjadi perekrutan langsung antar pemerintah atau G2G dimulai sejak perekrutan pekerja India. 私人中介制度跟政府直聘中心双轨制的后果，直接造成了直聘中心的实质功能被架空。私人中介制度持续垄断整个移工的所有的就业市场。 Serikat Profesi Perawat lebih lanjut menyatakan sistem jalur ganda pusat direct hiring dan agensi PMA yang diluncurkan MOL telah menyebabkan pusat direct hiring tidak berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun dan menyebabkan agen swasta yang memonopoli kuota majikan menerapkan biaya agensi berlebihan dan biaya pemberian jasa. Hal ini menyulitkan PMA yang ingin ganti pekerjaan sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah PMA kaburan. 私人中介在台湾实施30多年以来，造成最大的问题是，连政府都不知道该怎么媒合移工跟雇主。 Adanya protes dari kelompok pekerja migran, Partai KMT, dan Partai TPP pada rapat legislatif hari ini mengusulkan agar MOU yang ditandatangani antara pemerintah Taiwan dan India diubah menjadi status peninjauan dan diserahkan ke Komite Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup untuk ditinjau ulang. Perusahaan Skytrax mengumumkan peringkat bandara terbaik di dunia pada tahun 2024. Posisi pertama direbut oleh Bandara Internasional Hamad di Qatar, disusul oleh Bandara Internasional Changi di Singapura. Bandara Internasional Taoyuan kali ini menempati posisi ke-66, naik 16 peringkat dari tahun lalu. Sedangkan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menduduki posisi ke-28, naik 15 peringkat dari tahun sebelumnya. Skytrax mengumumkan daftar posisi 100 bandara teratas tahun 2024 tanggal 17. Bandara Internasional Hamad Qatar menduduki peringkat pertama, disusul Bandara Changi, Singapura. Posisi ketiga hingga kelima masing-masing adalah Bandara Incheon Seoul, Bandara Haneda, dan Bandara Narita Tokyo. Sedangkan Bandara Taoyuan berada di tingkat ke-66, naik 16 peringkat dari tahun lalu. Bandara Taoyuan berada di posisi ke-9 dalam kategori bandara berkapasitas 30 hingga 40 juta penumpang per tahun dan di posisi ke-5 dalam hal pemeriksaan dokumen terbaik serta peringkat ke-9 untuk pemeriksaan keamanan terbaik. Ada 5 kategori yang berhasil menyabet posisi 10 besar di dunia. Bandara Taoyuan menyatakan akan terus menyempurnakan dan meningkatkan sarana bandara. Majalah Time Amerika Serikat mengumumkan daftar 100 orang paling berpengaruh versi tahun ini. Baik Presiden terpilih Lai Ching-te maupun CEO perusahaan Vidya Jensen Huang masuk dalam daftar tersebut. Majalah Amerika Serikat Time mengumumkan daftar 100 orang paling berpengaruh tahun 2024. CEO Nvidia Jensen Huang masuk dalam kategori inovator, sementara Master Animasi Jepang Hayao Miyazaki masuk dalam kategori simbol zaman. Sedangkan untuk kategori pemimpin, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dihapus dari daftar dan William Lai yang berstatus calon presiden terpilih Taiwan berhasil masuk dalam kategori ini. 感谢《时代》杂志评选赖清德副总统为2024年100大影响力人物之一，这是国际社会肯定台湾人民所共同努力达成的民主成就。 Manajer Umum Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Chen Mingqi menjelaskan bahwa selain prestasi Lai sendiri sebagai tokoh politik, hal ini juga menunjukkan peran penting Taiwan dalam industri semikonduktor dalam lantai pasokan global. Meskipun Taiwan berada di bawah ancaman dan tantangan Tiongkok, Taiwan tetap menerima pengakuan internasional. Inaugurasi Presiden terpilih William Lai akan diadakan pada tanggal 20 Mei. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa sejauh ini diperkirakan sekitar 400-an orang dari 40-an rombongan delegasi asing, termasuk 8 kepala dan wakil kepala negara akan datang ke Taiwan untuk mengucapkan selamat kepada Lai. Kasus orang yang tertipu untuk melakukan aksi penipuan di luar negeri tak kunjung surut. Selain Taiwan, korban juga berasal dari Vietnam dan Malaysia. Namun berdasarkan pengamatan Organisasi Kemanusiaan Malaysia, sebanyak 80% korban sebenarnya mengetahui bahwa hal ini adalah penipuan, namun tetap rela ke luar negeri.
Parahnya lagi, selang beberapa bulan setelah diselamatkan, korban lagi-lagi terpancing oleh sindikat penipuan ini, menyebabkan tekad untuk menolong mereka kian pudar. Hanya dalam 1,5 tahun, Suara Rakyat Malaysia atau lebih dikenal dengan singkatan Suara telah menyelamatkan sekitar 700 orang dari Kamboja, Laos, Vietnam, Dubai, dan Myanmar. Berdasarkan pengamatan mereka, 20% dari mereka ditipu untuk ke sana, namun 80% lainnya memang berniat melakukan penipuan. 80%是知道去那边做诈骗，公司出本钱买你过来，可能出飞机票给你，对吗？你达不到业绩，公司就有些公司比较残忍的手段。可能电棒、毒打、体罚，不给你吃。 Ada saja korban yang baru diselamatkan dengan susah payah, rela kembali untuk menipu karena serakah. Banyak dari mereka mengkhianati sahabat sendiri demi komisi RM10.000 per orang. 曾经参与营救的华人政党动用自己的政治人脉和资金，在1年内救出6名受害者。但面对自愿前往诈骗园区的年轻人，他们越救越灰心，加上资金缺口过大，他们最终停止了营救行动。这个可能是名智商又偏向无伤型这种，所以就接下来可能导致这些善心人士他们可能失望了，也在卷入这些框架，所以就面对了一些阻碍。 Pada akhir tahun lalu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan akan mengalokasikan anggaran sebesar RM10 juta untuk menyelamatkan korban. Namun sebagian besar masyarakat tidak setuju akan hal ini karena kendati pun pemerintah menanggapi hal ini dengan serius, tetap saja ada masyarakat yang rela terjerumus ke zona penipuan dan masalah ini tidak akan bisa teratasi dalam jangka pendek. Dari akhir Maret hingga Mei setiap tahunnya, pohon Java Cassia di wilayah utara, sentral, dan selatan Taiwan bermekaran secara bergiliran. Kini keindahan bunga Java Cassia dapat dinikmati di berbagai tempat, termasuk distrik Liu Kui di Kaohsiung, distrik Xikang di Tainan, Chiayi, Changhua, dan Hsinchu. Dari kejauhan, bunga Java Cassia di distrik Liu Kui, Kaohsiung ini telah bermekaran. Selama melewati Jalan Provinsial 27, kita dapat melihat bunga Java Cassia di kedua sisi jalan. Pemandangan serupa juga dapat dilihat di Jalan Setapak Java Cassia di distrik Xikang, Tainan. Bunga Java Cassia yang juga dikenal sebagai Sakura Maret dan Sakura Thailand berasal dari India, Thailand, dan Vietnam. Bunga ini mulai mekar setiap akhir Maret setiap tahunnya selama 2 bulan dengan gradasi warna indah. Bunganya pun tak mudah rontok saat tertiup angin. Hamparan bunga merah muda ini dapat dinikmati di sejumlah tempat di seluruh Taiwan dari Maret hingga akhir Mei. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan aurora gunung berapi di Islandia. Kita susul lagi di lain kesempatan. Tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.